ketika barang tersebut mampu mengecualikan pihak lain untuk menikmati, kecuali bagi mereka yang membayarnya. Ada tingkat kekhususan. Jadi kalau misalkan katakanlah contohnya asuransi kesehatan, itu termasuk barang yang eksklusif, hanya dinikmati bagi mereka yang membayar asuransi tersebut. Jadi ketika kita ngomongin tidak eksklusif, berarti dia bisa dinikmati tanpa membayar iuran, misal katakan BPJS PBI misalkan. Oke, next Mbak. Nah, dari sifat tadi, kata non-rival dan non-excludable, ini kan yang tadi mencirikan barang publik. Ya, kalau dari bagian sederhana ini, dengan sifat rival, non-rival, excludable, dan non-excludable, kita bisa bedakan menjadi 4 tipe. Katakan yang pertama adalah private goods, barang swasta lah katakan. Di sini ada tingkat rivalnya, persaingan, dan dia eksklusif, excludable. Kemudian ada club goods, itu non-rival dan sifatnya excludable atau barang semi swasta. Kemudian ada common goods, itu sifatnya rival dan non-excludable. Dan terakhir ini ialah barang publik yang sifatnya non-rival and non-excludable. Mungkin di bawah ini ada penjelasannya Mbak Dina, next. Jadi kayak private goods tadi adalah kebalikan dari barang publik yang telah disebut sebelumnya, sifatnya adalah rivalry dan excludable. Hampir setiap barang yang mungkin dijual di pasaran bentuknya barang private tadi, kayak jam tangan, yang limited, dan lain sebagainya. Kemudian ada club goods atau toll goods, ya adalah barang yang bersifat non-rival, akan tetapi memiliki sifat excludable. Jadi kayak jalan tol, sebenarnya itu jalan ya buat akses kita publik, tapi dia memiliki sifat eksklusif di sana karena mengharuskan pengguna jalan untuk membayar agar kita bisa memakai jalan tersebut. Jadi ada tingkat eksklusifnya di sana. Kemudian common good, jadi dia barang-barang yang bersifat rivalry in consumption, tapi dia juga non-excludable. Jadi misalkan di sini contohnya kayak common goods itu adalah ikan yang ditangkap oleh nelayan. Sebenarnya kan ikan itu di lautan, kalau pada suatu wilayah, kalau nelayan A sudah menangkap di wilayah tersebut, maka nelayan B mungkin tidak bisa menikmati sebanyak yang nelayan A sudah tangkap dulu. Kemudian ada public goods, yaitu barang yang memiliki karakteristik non-rival dan non-excludable tadi. Jadi konsumsi atas barang publik ini tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya dari semua orang yang berhak menerima manfaat barang tersebut tanpa adanya pembatasan ataupun pelarangan dari individu pihak lainnya. Katakan gini, kalau kita harus menghirup udara segar di taman kota misalkan, kan tidak ada yang ketika itu dihirup, maka ada pengunjung taman lainnya kan tidak akan terganggu dan masing-masing mungkin mendapatkan kepuasan terhadap udara segar di sana. Jadi saya pun tidak berhak melarang person atau individu lainnya yang sama-sama ada di sana. Jadi tidak ada pelarangan di sana. Jadi dia bersifat non-excludable dan non-rival. Pemilik barang tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Tidak bisa juga kita paksa dia untuk membayar. Kemudian kepuasan tadi kayak menghirup udara segar itu kan free, gratis. Jadi tidak ada beban biaya di sana. Jadi itu mungkin sedikit pengantar tentang public good. Nanti dilanjutkan oleh Mbak Dina. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ardi, teman-teman. Selanjutnya saya akan menginformasikan tentang barang publik lokal, yaitu di mana barang publik yang manfaatnya terbatas pada wilayah manfaat atau geografis tertentu. Contohnya misal di Jakarta ada pertunjukan laser di Monas atau penerangan cahaya jalan. Nah, pertunjukan laser atau penerangan cahaya jalan ini cuma dapat dinikmati semua orang, tidak terbatas dan tidak dikenakan biaya. Namun untuk menikmati pertunjukan laser tersebut atau penerangan cahaya jalan tersebut, kita harus berada di lokasi tersebut. Nah,
biaya transportasi kalau misalnya kita tidak berada di area tersebut itu akan membuat menjadi tidak rasional bagi kita kalau kita ingin menikmati barang publik lokal dari tempat yang jauh. Istilah local public goods sendiri diperkenalkan oleh ekonom Charles Thibault pada tahun 1956. Ekonom ini mengemukakan bahwa terdapat kelompok barang publik dalam tatanan lokal, yaitu di mana ada mekanisme desentralisasi untuk mencapai alokasi optimal itu memang ada. Jadi barang-barang publik itu ada pada tatanan lokal gitu ya, dia didesentralisasi. Kemudian disebutkan juga banyak barang publik itu mengalami masalah congestion. Contohnya misalnya pada taman, jalan raya, atau sekolah, karena sifatnya yang dapat digunakan oleh siapapun, maka pada tingkat taman, jalan raya, sekolah yang given, maka semakin banyak orang yang menggunakan, semakin ramai dan menyebabkan tingkat ketersediaannya bagi orang lain itu semakin sedikit. Atau dengan kata lain akan menjadi tetap non-excludable tapi tidak non-reformers karena ada sebagian orang yang tidak bisa menikmati layanan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya local public goods. Kemudian berdasarkan model Thibault juga, di mana setiap komunitas atau area lokal menyediakan campuran atau kombinasi barang-barang publik, orang yang tinggal di area tersebut akan menerima manfaat dari barang publik ini dan akan membayarnya melalui pajak. Terdapat dengan asumsi jika orang berpindah tidak ada mengakibatkan biaya, maka orang akan pindah dari area atau ke area yang memiliki kombinasi layanan barang publik dan tingkat pajak lokal yang paling menguntungkan bagi dia. Kemudian pada slide berikutnya, saya akan menginformasikan tentang barang publik lokal dan kaitannya dengan revolusi industri ketiga, yang link YouTube-nya sudah di-share oleh Pak Ardi, yang mungkin kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari video tersebut. Berdasarkan social economic theories Jeremy Rifkin, kita ini sedang mengarah pada revolusi industri ketiga, yaitu pada sharing economy, di mana di revolusi industri sebelumnya ke-1 dan ke-2, selain kita mendapatkan dampak ekonomi yang bagus, namun terdapat dampak negatif juga, yaitu adanya kerusakan lingkungan. Maka saat ini kita perlu mencari cara untuk merevolusi kegiatan perekonomian kita supaya tetap dapat menjaga lingkungan dan kehidupan kita secara berkesinambungan. Nah, disebutkan juga oleh Rifkin bahwa revolusi industri itu membutuhkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi yang baru, sumber energi yang baru, dan mode transportasi yang baru. Pada saat revolusi industri pertama, hal yang mencetuskan jadi revolusi industri karena adanya cara berkomunikasi yang baru, yaitu ditemukannya mesin cetak media massa sebagai penyebaran informasi, kemudian ditemukannya batu bara sebagai sumber energi, dan juga ditemukannya kereta. 3 hal tersebut membuat perekonomiannya melesat, menjalankan revolusi industri pertama. Kemudian revolusi industri kedua di Amerika disebutkan bahwa pada saat itu ditemukan cara berkomunikasi baru, yaitu telepon, sehingga orang bisa bertukar informasi pada saat itu juga. Kemudian ada energi baru, yaitu minyak, dan juga mode transportasi baru, yaitu bis dan mobil. Nah, sedangkan pada saat ini hal-hal ini akan dirubah karena ditemukan lagi cara berkomunikasi terbaru, yaitu lewat internet. Kemudian kita temukan juga source energi yang baru, yang renewable. Kemudian ditemukan akan ada juga mode transportasi baru. Nah, ketiga hal ini akan membuat kita ke masa revolusi industri ketiga, di mana
perekonomian kita produktivitasnya akan lebih tinggi dengan ecological footprint yang minimum. Jadi lingkungan tetap terjaga. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan penyediaan barang publik lokal yang mendukung kita ke arah revolusi industri ketiga, yaitu penyediaan Internet of Things pada sarana-sarana publik yang dapat merekam dan mengolah data-data masyarakat atau mendata geografis. Kemudian penyediaan pembangkit listrik tenaga surya yang dapat diakses oleh warga. Misal bila kita taruh di sektor-sektor UKM, akan memberikan dampak biaya produksi mereka menurun karena tidak perlu membayar listrik lagi dan menyebabkan produktivitas mereka naik. Pada akhirnya memberikan dampak yang positif pada ekonomi. Dan juga pemerintah lokal bisa memberikan kebijakan subsidi untuk penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga alternatif lainnya. Demikian Pak tentang barang publik lokal dan kaitannya terhadap revolusi industri ketiga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause dong, bagus banget. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya komentari? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Rizky, coba. Mohon. Oke, sebelum teman-teman bertanya gini, ini kan menarik sekali ya. Sebenarnya public good itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau dari syarat-syaratnya kan udah jelas tadi ya. Semua bisa menikmati tanpa perlu referee untuk mengaksesnya gitu kan. Jadi ini penting sekali di dalam ekonomi perkotaan ya. Public good itu di negara-negara dunia itu kan seperti taman kota lah yang sudah dicontohkan tadi ya, taman kota, pelabuhan ya. Jadi di taman kota ini banyak sekali dimanfaatkan dalam hal apa namanya untuk wisata, misalnya kayak Monas kita ya di Indonesia, kemudian kalau di Perancis itu apa namanya itu Menara Eiffel gitu kan. Ini kan jadi ikon-ikon ya, ikon-ikon yang sering dibuat walaupun tanpa dengan biaya yang sangat mahal gitu ya, tapi secara jangka menengah dan panjang cost-nya itu bisa dikembalikan karena ada kunjungan wisatawan dan sebagainya. Biasanya untuk public good itu kita menggunakan namanya benefit cost analysis ya. Jadi benefit cost analysis itu kita manfaatkan untuk masalah public goods. Jadi sebenarnya untuk apa sih kita melakukan analisis benefit cost analysis? Karena memang walaupun dengan biaya yang besar pembangunan Monas itu, tetapi sebagai ikon jadi ikon satu negara, Menara Eiffel menjadi ikon satu negara, itu membuat orang menjadi apa namanya jam menengah dan panjang itu menjadi apa namanya menjadi tujuan wisata dan sebagainya gitu. Jadi secara social cost itu jadi rendah gitu ya. Jadi artinya coba kalau kita ke Paris, yang terbayang kita adalah Menara Eiffel dan parfum kan, yang terbayang kita. Tapi yang lain itu nggak terbayang kan. Kalau kata anak saya croissant. Ya, jadi itu hal-hal seperti itu yang perlu menarik bagi kita. Kenapa jadi? Kemudian sekarang ini ya kondisi yang baru ini, mungkin ke slide 6, coba ke slide 6. Kondisi yang baru ini ya, dengan asumsi-asumsi yang ada tadi revolusi industri, ternyata public good yang perlu disediakan itu ternyata bukan hanya taman kota sekarang kan, karena seperti cerita sharing ekonomi tadi, ternyata misalnya listrik ya, listrik harusnya bisa disediakan dengan pembangkit tenaga surya untuk UKM. Kemudian yang tadi misalnya Internet Things ya, yang di sarana-sarana publik sekarang ini kan banyak, ini sudah mulai ya di taman-taman kota, kemudian di taman-taman masjid, taman-taman gereja, taman-taman apa itu banyak sekali. Sekarang sudah mulai disediakan ya, tapi dengan akses terbatas gitu ya.
Dan untuk DKI kita lihat sekarang ini mereka tuh sudah mau menyediakan apa namanya itu ya, internet DKI itu apa istilahnya? Ada yang dengar nggak internet DKI? Jadi mereka itu gratis itu. Iya, jadi sebenarnya Jack kayak Wifi, Pak. apa namanya? Jack Wifi ya? Jack Wifi. Jack Wifi itu off the record saja ya. Itu teman-teman dari IndiHome semua itu sudah mulai ini agak ini mereka ya. Jadi Jack Wifi itu kayak beda dia dari telco dan telco yang lainnya gitu ya. Jadi dia pakai ini sendiri dan bisa-bisa kalau mereka itu seluruh taman, seluruh Jakarta, itu bisa saja konsumsi internet orang bisa menurun, tetapi kan nggak terlalu signifikan lah. Tetapi kalau memang sudah masif nanti itu kan menjadi persaingan kan. Jadi orang tinggal di taman kota itu nggak perlu lagi akses wifi, akses apa namanya, akses internet yang berbayar, tapi jadi public goods. Ya, itu menarik sekali. Jadi itu inti dari apa namanya local public good itu. Jadi karena teman-teman sudah membaca revolusi industri ketiga tadi, sudah bisa mengarahkan ke isu-isu internet. Ya. Kemudian contohnya kayak ini lagi ya, kita bisa bayangkan kayak radio ya. Radio itu kan sebenarnya production-nya itu kan private good ya, private yang memproduksi radio-radio itu, kecuali RRI misalnya. Tetapi untuk mengkonsumsinya kan siapa saja boleh ya. Ya radio, jadi radio itu akhirnya sebenarnya jadi public good gitu ya. Kemudian televisi juga ya harusnya jadi public good, tetapi ada televisi berbayar jadi private good kan. Kemudian tol tadi ya, kemudian Transjakarta ya, itu juga akhirnya jadi private good walaupun dia itu penyediaannya melalui anggaran dana publik ya, anggaran dana publik, tetapi untuk pemanfaatannya harus menggunakan berbayar. Jadi kalau sudah berbayar itu jadi private good gitu ya. Jadi terutama yang 4 pengelompokan tadi ya. Kalau kita bisa paham sekali 4 pengelompokan tadi, sebenarnya public good itu yang mana sih sebenarnya gitu kan. Itu jadi penting sekali. Jadi sekarang untuk penyediaan public good itu ada benefit cost analysis. Kalian udah pernah belajar itu belum ya? Ada yang pernah belajar benefit cost analysis? Belum ya? Di semester ini ada Pak kelasnya, tapi nggak ngambil. Bagus tuh. Jadi sekarang di ekonomi perkotaan kita arahkan kira-kira ya. Jadi kota-kota. Kalau kota-kota yang mau kita kembangkan itu dari sisi isu public goods gitu. Apa sih sebenarnya yang menarik untuk kita kerjakan? Salah satunya yang tadi kan Internet of Things tadi, kemudian tapi yang kedua dan ketiga ini listrik tenaga surya yang murah ini saya rasa itu belum ada yang menyediakan ini ya. Jarang menurut saya. Kalau isu-isu ini, jadi menurut saya isu kedua ketiga ini sangat menarik ini kalau bisa dicontohkan gitu ya. Desainnya mungkin siapa tahu nanti satu daerah bisa mau menjalankan ya Internet of Things ini dengan pembangkit listrik tenaga surya ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk apa namanya pengembangan usaha kecil menengah. Nah, itu mungkin contoh baiknya nggak tahu saya di Indonesia di mana itu seperti itu ada gitu kan. Nah. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Nah. Pak Ardi izin. Silakan. Mumpung tadi Bapak mengomentari tentang yang industri ketiga ini kan publik lokalnya ini pasti dananya yang kayak Bapak bilang butuh dana yang cost-nya tinggi. Tapi misalkan kayak penyediaan taman-taman kota dengan internet, katakanlah kalau kota besar iya Pak, tapi kalau kota-kota mungkin di luar kota-kota besar kan masih misalkan lah di provinsi saya di Jambi itu belum terhitung banyak lah, maksudnya yang bisa ada akses publik yang ada internet baik gitu atau bagus. Kemudian saya baca juga beberapa artikel kok ada kayak bentuk kekhawatiran kalau swasta itu turut andil dalam sektor penyediaan dan pengelolaan barang publik. Padahal sebenarnya mungkin kategori
dana pemerintah tidak mengcover atau tidak bisa untuk mencapai itu, maka peran swasta di sini kan masuk nih Pak. Jadi sebenarnya bentuk preventif apa yang harus dijaga pemerintah ketika swasta ini supaya nggak kebablasan atau apalah istilah yang ditakutkan oleh berbagai pihak dengan hadirnya pihak swasta dalam penyediaan barang publik, Pak. Ya, malah kita beruntung sebenarnya kalau swasta bisa hadir di penyediaan barang publik. Harusnya gitu ya. Ya, karena barang publik itu kan apa istilahnya itu kegagalan pasar kan. Ya, jadi sebenarnya public goods itu sebenarnya kegagalan pasar yang harus disediakan oleh pemerintah gitu sebenarnya. Ya. Tetapi contohnya kayak jalan tol, akhirnya kayak jalan tol kan. Sebelumnya kan harus ada dulu jalan negara, baru jalan tol itu sebagai pelengkap karena overload-nya jalan negara itu kan sebenarnya. Jadi public good-nya itu sudah ada jalan ya, tetapi public good yang untuk menikmatinya harus menggunakan pembiayaan, akhirnya itu swasta masuk kan. Nah, tetapi bukan berarti public good yang swasta masuk ini tidak ada alternatif yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, contohnya misalnya kayak air minum ya. Air minum seharusnya pemerintah itu sudah menyediakan dulu air minum ya dengan biaya yang murah, baru ada nanti alternatifnya seperti air kemasan gitu. Nah, jadi permasalahan kita kegagalan pasar ini akan berdampak 2 kali lipatnya kalau apa? Kalau basisnya itu belum dilakukan gitu, infrastruktur dasarnya belum ada. Nah, jadi akhirnya gini, infrastruktur dasar itu swasta yang menggunakan, itu yang nggak bisa, Mas Trianda ya. Jadi sekarang ini ya, ini banyak sekali orang kayak di Eropa itu ya kerja di taman ya. Jadi misalnya Eropa seperti itu ya, kemudian India juga seperti itu, karena mereka itu sekarang itu tahu nggak pekerjaannya apa? Kayak ini, kayak apa namanya itu kayak game trial ya, seperti apa sih namanya? Uji coba game ya. Jadi kerjaannya menguji coba game, mencari kelemahan-kelemahan dari game yang dirancang orang. Jadi dia itu salah satu pekerjaannya, dan pekerjaan itu nggak dilakukan di rumah mereka. Ya karena di public goods-nya itu jauh lebih bagus infrastruktur internetnya gitu. Jadi misalnya seperti itu dan gratis gitu. Itu banyak sekali sekarang itu sudah mulai berkembang ya isu-isu seperti ini. Kemudian sekarang ini kan gini, public good itu jangan hanya taman, itu kasarnya seperti itulah kalau revolusi industri. Kalau kita lihat seperti ini harusnya ada Internet of Things tadi, kemudian ada lagi yang UKM dengan biaya listrik murah. Kemudian sekarang ini kan juga ada pemerintah itu menyediakan pembangkit listrik tenaga air ya, yang wajib dibeli oleh pemerintah kalau swasta menyediakan itu. Jadi itu sebenarnya untuk industri-industri yang bisa memanfaatkan itu kan jauh lebih bagus ya, dengan cost yang jauh lebih murah. Kenyataannya itu yang nggak terjadi sekarang ini. Banyak sekali pemerintah itu nggak tahu perannya gitu. Jadi harusnya ini gini, kita punya dua hal besar. Pertama namanya kebijakan atau kekuasaan lah kalau bahasa kasarnya ya. Kebijakan. Yang kedua anggaran. Sebenarnya yang paling besar ini kebijakan ini, istilahnya kebijakan, kekuasaannya ini sebenarnya. Kebijakan ini yang harusnya bisa jauh bisa mempercepat ya pencapaian goal dari misalnya kan kesejahteraan atau apapun namanya itu tujuan bernegara yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintahan itu nggak harus dengan anggaran sendiri gitu kan, banyak sekali kan kerjasama dengan pihak swasta dan public private partnership gitu ya, atau memang pemerintah sendiri dari anggarannya. Jadi sebenarnya kalau tahu ya, jadi istilahnya kan kita hal-hal yang sederhana saja gitu, banyak sekali yang bisa kita lakukan di kebijakan publik di perkotaan yang bisa mencari solusi ya, solusi public goods ya, lokal public goods yang bisa kita manfaatkan. Jadi ibaratnya gini, kalian misalnya mengusulkan pembangunan Internet of Things misalnya di sekitaran UI lah misalnya kan. Kalau kalian bisa itu kan sudah ada ya, tapi kalangan terbatas kan, yang bisa adalah mahasiswa yang bisa mengakses kan. Nah, tapi kan kadang-kadang yang isu sosialnya itu bisa juga
dilakukan gitu ya di penataan kota ya, kota terutama untuk kota-kota di Indonesia ya. Kan kota-kota itu umumnya kan gini. Jadi ada yang namanya sebaran ya, ada yang namanya density ya. Membangun itu jauh lebih mudah kalau density-nya tinggi. Artinya apa? Jumlah orang per kilometernya itu banyak dibandingkan dengan terjadi penyebaran-penyebaran. Kalau di desa-desa misalnya ya. Apalagi di daerah-daerah pegunungan misalnya, internet itu atau akses internet itu kan hanya bisa lurus ya, nggak seperti radio ya, bisa naik turun ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu menjadi penting bagi kita dalam mendesain pembangunan perkotaan gitu ya. Walaupun kita membangun public goods gitu, tetapi itu sebenarnya manfaatnya itu jauh lebih besar daripada private good. Bisa saja setelah kita cek benefit analisisnya, karena dengan penyediaan itu kita daerah tersebut menjadi lebih cepat pembangunannya, lebih cepat aksesnya, kemudian tetapi kan kadang-kadang kan semuanya ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu ya. Tetapi itu semua pastilah bisa dikelola ya, karena dengan sistem itu semua bisa. Jadi tujuan kedepannya itu apa? Sebenarnya apa sih sebenarnya yang harusnya ya disediakan oleh masyarakat ya. Kalau dulu gini, seperti minggu kemarin ya, pertemuan kita minggu kemarin, kita tertarik dengan pembangunan kota itu seperti apa sih pola-pola pembangunan kota gitu wilayahnya. Itu kan mengarah kepada misalnya ada Masjid Agung, kemudian pendopo, kemudian ada taman kota ya, atau apa istilahnya? Lupa saya. Yang bundaran di kota-kota Jawa itu apa? Alun-alun. Alun-alun, ya kan? Alun-alun. Kalau dulu kan arahnya kan ke sana kan, sistemnya ya. Kemudian alun-alun. Kemudian yang lain, kalau dulu memang atau 60-an, 70-an ke bawah, itu tahun 1900-an itu arahnya ke seperti pembangunan Menara Eiffel, ya. Kemudian Monas dan sebagainya. Itu memang seperti itu, memang pola pengembangan dengan asumsi yang sebelumnya public good itu disediakan seperti itu. Karena jadi trendmarks ya, itu landmark dari satu wilayah, dan itu sangat menarik ya dalam pengembangan satu wilayah perkotaan gitu ya. Jadi sekarang ini fasilitas apa yang harusnya kita disediakan di perkotaan? Jadi menurut kita apa itu barang publik lokal yang bisa kita sediakan? Dengan itu pertama mungkin indirect impact-nya itu tinggi sekali ya. Yang kedua mungkin ide-ide seperti pembangunan Menara Eiffel, Monas dan sebagainya itu apakah masih menarik lagi zaman sekarang, atau kita harusnya membangun apa gitu kan? Jadi dia itu tetap jadi barang publik, tapi barang publik itu bisa dinikmati semua orang dan bisa membuat pengembangan kota itu jauh ke depan. Gitu. Itu ide-ide seperti itulah yang menarik untuk dikembangkan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, atau terutama untuk Trianda dan Dina ini, kira-kira mana yang mau difokuskan ini? Mau Internet of Things atau pembangkit listrik ini, atau seperti apa? Bisa. Kalau yang internet karena udah ada contohnya di Jakarta Pak, jadi kayaknya kayaknya lebih seru yang pembangkit listrik tenaga surya ini Pak. Iya, menarik itu. Kalau bisa. Jadi misalnya ada lokasi-lokasi tertentu ya, industri-industri yang membutuhkan listrik gitu ya, cost-nya itu bisa sharing cost gitu kan. Iya. Kalau di video yang revolusi ketiga itu di Afrika sudah mulai Pak, tapi buat konsumsi rumah tangga. Kayaknya kalau kita bikin saya ada lihat YouTuber siapa lupa saya nama. Dia itu sering menjelaskan tentang Thailand, ya kan? Jadi, di Thailand itu ada satu daerah pedalaman ya, mereka itu nggak ada listrik ya. Jadi karena dia berkunjung ke sana, kemudian dia buat pembangkit listrik tenaga surya di sana dengan modal berapa ya, sekitar $1.000 gitu ya, dengan pembangkitnya tinggi sekali. Kemudian pemerintahnya cemburu gitu kan, pemerintah kerajaan cemburu. Akhirnya dilaranglah dipublish daerah tersebut. Kemudian mereka datang juga, tapi dengan anggaran $10.000 dan pembangkit listriknya jauh lebih kecil dari yang $1.000 tadi. Itu kan menarik ya.
Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu public dan private itu seharusnya bisa bekerja sama ya. Nah, terutama kadang-kadang di isu-isu sosial juga menjadi menarik ya. Jadi akhirnya pemerintah Thailand itu dibully gara-gara kejadian tadi ya. Itu yang paling yang menarik saya rasa ya. Jadi kalau kita bisa misalnya menyediakan pembangkit listrik tenaga surya, tapi di lokasi tertentu ya, ini bisa-bisa goal nih ide si Trianda sama Dina ini ya, terutama untuk DKI lah, kalau bisa. Nah, tapi kan sebenarnya dari sisi sumber daya, DKI itu sebenarnya sudah nggak kekurangan ya listrik, atau seperti apa idenya gitu ya. Izin Pak, kalau dengan listrik kan masih pakai fossil fuel gitu ya Pak, dan Ya. Cost-nya juga mungkin besar ya per kilowatt ya, apa sih ininya satuan listriknya. Betul. Mungkin kalau dengan tenaga surya kita bisa dapat harga per kilowattnya nggak setinggi dengan ya. Dan efeknya ke misalnya tadi kita fokus di UKM gitu atau tempat industri produktif, mungkin jadi lebih banyak ini efek multiplier gitu. Ya Kak, kayak kemarin nih kelompok yang kemarin kan ada di Sulu ya. Kemudian mungkin menarik juga nih kalau misalnya di industri batik Pekalongan gitu kan, misalnya kan bagus juga itu. Atau lokasi-lokasi industri yang UKM gitu ya, itu bagus juga itu kalau ini bisa disediakan seperti ini. Oke, dan lokasinya nggak usah dibayangkan harus di Jakarta ya, bisa disuruh, kan masih ada ya 100 kotaan di Indonesia yang bisa menarik gitu ya, dan mungkin bisa menjadi daerah-daerah jadi percontohan yang mana benchmarknya gitu. Oke, sip. Kalau goal nggak dibully pemerintah kan Pak? Kenapa? Kata Bapak tadi kalau goal, contoh kasusnya di Thailand dibully sama pemerintahnya. Iya benar. Saya lupa linknya itu, benar. Jadi memang kadang-kadang ya ide-ide cemerlang itu kan ya kan kadang-kadang di pemerintah itu kan cost-nya tinggi sekali ya. Padahal di private itu murah sekali sebenarnya kalau ke tempat yang tepat ya. Mudah-mudahan enggak lah. Ya atau gimana Trianda? Di Jambi aja Trianda. Kalau di Jambi untuk solar system memang masih belum familiar sih Pak. Lebih kepada mega proyek yang tahun ini sedang berjalan itu mega proyek PLTA sih Pak, pembangkit listrik tenaga air. Jadi di sini terutama wilayah pegunungan, ada 2 kabupaten yang punya debit air sungai yang sudah diteliti itu yang cukup deras selama 10 tahun terakhir juga. Jadi sekarang lagi pembangunan infrastruktur di sana Pak, PLTA. Ya, jadi ada pembelajaran dari PLTA ya. Jadi PLTA itu kalau kan bisa saja BUMD yang buat ya, atau pemerintah yang buat ya, pemerintah daerah. Kemudian dia itu jual ke PLN, kan nggak 100% di PLN itu mengaksesnya kan. Kadang-kadang ada beban puncak kalau malam, kalau siang kan nggak ada beban puncak ya rata-ratanya, hampir rata-rata pemakaiannya nggak terlalu optimal. Jadi kelebihan beban itu sebenarnya yang masih bisa dipakai itu yang bisa dipakai untuk private, bukan untuk private, untuk UKM gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya menarik juga gitu ya. Kalau seandainya bisa dikerjasamakan, misalnya kalau sebelumnya bayarnya 1.000 per kWh misalnya, kalau kelebihan daya tadi bisa saja cuma Rp200, Rp300 per kWh gitu kan. Hal-hal seperti ini yang perlu ide-ide cemerlang seperti ini, sharing cost tadi, ide-ide sharing cost itu kan. Ada lokasinya harusnya, jadi sebenarnya kalau di teori revolusi industri ini kan ke semua ya. Jadi sekarang ini kalian bagaimana membawa ini ke isu perkotaan gitu kan. Jadi isu perkotaannya itu yang menarik adalah teori lokasi. Lokasinya di mana? Lokasinya ini yang misalnya untuk yang sebagian besar orang bekerja di sektor industri misalnya. Jadi industri rumah tangga yang membutuhkan tenaga listrik misalnya seperti itu ya. Hal-hal seperti itu yang bisa membuat bahwa ini jadi menarik sekali gitu ya. Jadi walaupun karena penggunanya besar gitu ya,
cost-nya itu bisa jadi kecil dan sangat-sangat membantu untuk menjalankan perekonomian di satu wilayah. Jadi sekarang ini tantangannya itu Mas Trianda sama Mbak Dina, tantangannya itu ke lokasi yang tepat gitu ya, lokasi yang tepat. Jadi istilahnya di mana ya di Indonesia yang sebenarnya butuh penyediaan pembangkit listrik tenaga surya dengan meminimum